Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Venofri Setio Susanto Satoto selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Ebenezer Samarinda. Di saat yang penuh sukacita ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan oleh sebab itu, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Saat ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Roh Kudus, kiranya Engkau membimbing kami, mengaruniakan kami hikmat dan pengertian, agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan ini dan menjadi pedoman, kekuatan, dan pengharapan dalam kehidupan beriman. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab saat ini dari Kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Namun saya akan membacanya pada ayatnya yang ke-4. Demikian dinyatakan. Meskipun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Ibu bapa, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan beriman kita, seringkali kita menghadapi berbagai persoalan, pergumulan, baik sebagai pribadi maupun juga di tengah-tengah kehidupan sebagai orang percaya. Berbagai hal dihadapi, adanya tekanan, adanya diskriminasi, persekusi, dan berbagai hal lainnya. Bahkan tidak jarang beberapa dari kita ketika beribadah juga mendapatkan tekanan agar ibadah itu diberhentikan. Dalam kehidupan jemaat, khususnya di jemaat Efesus, di mana tujuan dari penulis surat Wahyu ini datang kepada jemaat di Efesus. Jemaat Efesus pada waktu itu juga dalam kondisi yang demikian. Mereka berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Mereka disiksa, mereka dianiaya, mereka dipersekusi karena iman kepada Kristus. Nah, kitab Wahyu ini sesungguhnya adalah memberikan kekuatan iman dan pengharapan bagi setiap orang percaya yang menghadapi situasi demikian, agar mereka tetap kuat dan terus percaya kepada Kristus, karena dalam penderitaan itulah mereka menjadi sempurna untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, Ibu Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 ini, misalnya di ayat yang kedua mau menyatakan begini, ada pujian yang disampaikan oleh penulis kitab Wahyu ini kepada jemaat di Efesus, yaitu mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka dengan baik. Mereka berjerih lelah, mereka menghadapi segala sesuatu, dan mereka tabah dalam menjalani kehidupan itu. Di ayat ketiga juga menyatakan bahwa engkau atau mereka tetap tabah. Mereka sabar menderita karena namaku. Artinya mereka sabar menderita karena nama Kristus dan tidak mengenal lelah. Mereka membenci kebohongan. Mereka membenci kejahatan. Dan itu pujian
dari penulis kitab Wahyu. Namun di ayat yang keempat, ada satu hal yang penting yang diingatkan agar jemaat di Efesus kembali pada situasi yang semula. Apa situasi itu? Atau apa yang harus mereka pertahankan? Ketika dikatakan begini, meskipun demikian aku mencela engkau. Mengapa mereka dicela? Bukankah apa yang mereka lakukan sudah sangat baik? Mereka menderita, mereka bertahan, mereka sabar, mereka membenci hal-hal yang jahat, kebohongan, dan berbagai hal lainnya. Mengapa mereka dicela? Bukankah hal ini yang baik yang harus dilakukan? Apalagi dalam situasi yang mereka hadapi bukanlah situasi yang mudah. Karena apa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Baik kita memang melawan kejahatan, tidak senang pada kebohongan, benar bahwa tetap tabah dalam menghadapi segala sesuatu, sabar dalam segala sesuatu. Namun hal yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana kasih kita kepada Kristus. Jadi penulis kitab Wahyu ini mau mengatakan, kamu dulu telah mengasihi Kristus dengan baik. Nah, kasih kepada Kristus adalah kasih yang senantiasa dipakai adalah kata agape. Kasih agape itu adalah kasih yang tanpa syarat, tanpa pamrih. Tapi itu semua mereka tinggalkan. Tidak ada gunanya melakukan segala sesuatu yang baik. Kalau hanya segala sesuatu yang baik, itu bisa kita bicara tentang moral, tentang etika, dan hal-hal yang baik lainnya secara kemanusiaan. Tapi penulis kitab Wahyu tidak hanya mengatakan itu. Tidak cukup engkau berbuat baik. Tidak cukup engkau menghadirkan hal-hal yang baik di tengah-tengah orang-orang yang berada di sekitarmu. Tapi engkau meninggalkan kasihmu dalam Kristus. Ada sesuatu yang hilang atau mulai pudar dari kehidupan jemaat di Efesus ini. Oleh sebab itu penulis kitab ini mengingatkan kembali. Kembalilah kepada kasihmu yang semula. Kasih kepada Kristus. Sehingga engkau menderita, engkau tabah, segala sesuatu yang engkau alami yang tidak menyenangkan itu. Semua karena engkau mengasihi Tuhan. Engkau mengasihi Kristus dalam kehidupanmu. Contoh konkret apa yang bisa kita lihat dalam konteks kehidupan kita saat ini? Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bisa saja kita mengatakan kepada orang lain atau dalam ibadah kita mau mengatakan saya percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bagaimana dalam praktek hidup kita? Sungguhkah kita percaya kepada Kristus? Ataukah kita masih mengandalkan segala sesuatu dalam kehidupan kita? Mungkin kita mengandalkan kepintaran kita. Kita mengandalkan materi yang kita miliki. Kita mengandalkan karena jabatan kita, pengaruh kita, atau orang-orang tertentu yang kita anggap mempunyai kuasa yang dapat menolong kita. Bahkan juga ada banyak orang Kristen mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan dalam hidupnya. Namun dia mengatakan, aku berbuat baik karena aku Kristen. Aku menghadirkan hal-hal yang baik, menolong orang yang susah, yang membutuhkan pertolongan. Namun itu hanya dilakukan supaya dikatakan baik, bukan didasarkan pada kasih Kristus. Namun di satu sisi kita melakukan hal-hal yang jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Nah, oleh sebab itu marilah tidak hanya cukup kita berbuat baik kepada sesama. Kalau hanya itu yang menjadi supaya kita dianggap orang yang baik, orang yang jujur, orang yang senantiasa menghadirkan damai sejahtera. Tapi itu hanya sebuah kedok. Tapi marilah kita sungguh-sungguh mengenalkan Kristus dalam hidup kita. Apapun persoalan, apapun pergumulan hidup yang kita alami dalam hidup ini,
kita tetap mengasihi Tuhan, kita tidak menyangkal Kristus, kita tidak mencari kekuatan-kekuatan lain di luar Tuhan. Itu yang menunjukkan bahwa itulah kasih kepada Kristus. Dan setiap hal yang kita lakukan, kita tidak melakukan yang jahat, kita tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan dosa, bukan karena kita takut dihukum Tuhan, namun karena kita mengasihi Tuhan. Sehingga kita tidak mau menyakiti hati Tuhan dengan tindakan-tindakan, perkataan-perkataan kita yang tidak baik, yang tidak mendatangkan sejahtera bagi orang. Tetapi marilah kita melakukan semua itu dengan dasar mengasihi Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kita hikmat, memberikan kita sebuah peringatan kembali. Mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah kita tetap setia kepada Kristus dalam hidup kita, ataukah kita mengandalkan kekuatan lain di luar Kristus. Namun tentu melalui firman ini mengingatkan kita, satu-satunya yang harus kita kasih dan menempatkan dia paling utama adalah Kristus dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan ini. Ajarlah kami untuk senantiasa hanya hidup dalam cinta kasih kepadamu. Ajarlah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dalam situasi dan keadaan apapun bagi hidup kami. Dalam suka maupun duka, kami tetap percaya kepada Kristus. Dan tidak melakukan hal-hal yang buruk, bukan karena kami takut, namun karena kami mengasihi Engkau. Berkatilah kehidupan umat-Mu ya Bapa, dalam kehidupan rumah tangga dengan segala persoalan pergumulan hidup, namun juga biarlah berkat Tuhan mengiringi mereka ketika sukacita dan damai sejahtera mereka alami. Berkati dalam pekerjaan, berkati usaha, berkati pendidikan, berkati pelayanan, dan segala sesuatu yang mereka lakukan. Yang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit, Tuhan pulihkan dari sakit penyakit mereka, dan berbagai hal lain yang menimpa hidup mereka. Biarlah mereka merasakan kasih Tuhan hadir dalam hidup mereka, dan juga mereka mengasihi Tuhan karena percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Terpujilah Engkau ya Kristus, saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasih, terima kasih untuk bersama-sama kita dapat merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Demikian, Shalom.